Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat ilahi Rabbi. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, atba'it tabi'in, hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Kifayatul Mubtadi'in, al-kitabul awwali, yaitu bab awal atau kitab awal. Karena dari kesempatan kemarin waktu kita yang pertama menerangkan tentang muqaddimah masalah atau tentang kitab Kifayatul Mubtadi'in yang dikarang oleh ulama besar dari Bogor, yaitu Mama Ki Haji Muhtar bin Haji Raden Tata Negara. Selanjutnya akan mengupas atau menerangkan bab awal fi usuluddin wa usulul ahkam. Bab pertama menerangkan tentang usul, ilmu usul atau ilmu asal i'tikad dan asal semua hukum syara. Ketahuilah oleh antum semua, pertama yang wajib diketahui oleh semua manusia yang mukallaf, yaitu kaum muslimin muslimat, yaitu makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan makrifat? Makrifat yaitu percaya. Sebagai umat Islam harus percaya dan mengiktikadkan, meyakinkan di dalam hati kita, yaitu tentang sifat-sifat yang ada di Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat 20. Baik, lanjut. Yang pertama, wajib mengetahui sifat Allah yang wujud yang artinya itu ada. Wujud Allah itu ada dan mustahil Allah tidak ada. Ada dari Al-Quran yang menerangkan tentang sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang-barang yang ada di dalamnya, yaitu dalam waktu fi sittati ayyam, 6 hari. Itu sifat wujud. Makanya kalau orang bertanya Allah itu ada, mana betulnya? Itu ciptaan Allah. 7 lapis langit bumi yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, tanpa ada pihang, tanpa karena itu bukti Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Lanjut, yang kedua, sifat qidam. Makanya waktu saya kecil belajar tentang aqaidul iman, tentang sifat 20, pakai lagam apa namanya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Wajib dihafal, wajib mengetahui. Jangan sampai kita mengaku muslim, mengaku orang Islam, tapi tidak mengetahui sifat-sifat yang ada di Allah, itu sifat 20. Yang kedua, qidam. Lanjut, yang kedua, qidam. Makna qidam adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada awalnya. Allah itu maha yang awal,
maha awal dan mustahil Allah kalau tidak matina subhanahu wa ta'ala tidak ada yang awal, tidak ada awal, yang pertama tidak awal, tidak ada awalnya, dan yang akhir tidak ada akhirnya. Maksudnya Allah kalau bahasa Sunda itu hidam tihulah bin Allah subhanahu wa ta'ala tihulah wal Allah ta'ala anyar. Dalil yang menerangkan sifat kidam yaitu bismillahirrahmanirrahim, wal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala awal, tidak ada di awal tidak ada awalnya, wal zahir wal batin, dan wal zahiru wal batin, dan zahir dan batin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha awal, yang maha pertama ada yaitu sifat kidam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pertama. Yang ketiga sifat bako. Makna bako yaitu langgeng, abadi, dan mustahil Allah subhanahu wa ta'ala ruksat atau fana. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu yang kesifatan yaitu sifat bako tetap, maha tetap atau langgeng, dan mustahil Allah subhanahu wa ta'ala ruksat. Dalil yang menerangkan tentang sifat ketiga, sifat bako atau bakin, yaitu bismillahirrahmanirrahim, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Langgeng zat Tuhan engkau wahai Muhammad, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Itu sifat bako. Baik, lanjut yang keempat yaitu sifat mukhalafatul hawadisi, yaitu artinya mukhalafatul hawadisi, Allah subhanahu wa ta'ala berbeda sama makhluk, sama yang baru-baru. Beda Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua atau dengan seluruh yang baru. Mana dalil yang menerangkan sifat mukhalafatul hawadis? Kalau kita makhluk baru, jin, manusia, semua yang adanya itu anyar, kalau bahasa Sunda itu anyar. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mukhalafatul hawadis. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpama Allah satu perkara, tidak ada yang menyerupai Allah satu perkara. Lanjut yang sifat yang kelima. Sifat yang kelima yaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala punya hak prerogatif, kalau bahasa keren hak prerogatif yang berkehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan maksudnya Allah ta'ala mukhalafah qiyamu ta'ala binafsi, dan mustahil Allah subhanahu wa ta'ala jumeneng ku anjeun kita jumeneng ku anjeun. Dalil yang menerangkan tentang sifat qiyamu ta'ala binafsihi, innallaha laganiyun 'anil alamin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala laganiyun 'anil alamin, sugih atau anil alamin, dari semua alam. Allah subhanahu wa ta'ala sugih tina sakabeh alam, cek bahasa Sundana campur. Ringkas aja dari sifat 1 sampai wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, kemutabinasi, wahdaniyat, dan selanjutnya bil ikhtisar karena waktu juga terbatas. Jadi berlanjut ke sampai yang sifat 20, terus kita wajib terus di antara sifat 20 tadi ringkas dari 1 sampai 20, dan wajib sebagai kaum muslimin yaitu mengetahui rukun agama. Ada yang bertanya rukun agama ada berapa? Jangan sampai kita sebagai umat Islam mengaku Islam, mengaku orang beriman, tapi tidak mengetahui rukun agama. Jadi rukun agama ada 3. 1 iman, 2 Islam, 3
ihsan. Yang pertama iman, kedua Islam, yang ketiga ihsan. Nah, dari 3 poin ini nanti penafsirannya sangat luas. Banyak ulama berpendapat tentang masalah rukun agama yang 3 tadi. Ada lagi pasal yang menerangkan selanjutnya, yaitu syarat sah Islam. Syarat sah Islam. Jadi jangan sampai kita Islam tidak tahu syarat sah Islam itu sendiri. Untuk mana Islam menurut lugat itu pasrah, menyerahkan diri, itu nama Islam. Ini syarat sah Islam ada 10 dalam kitab Kibayatul Muhtadiin yang dikarang Kiai Muhtadi ini ada 10. Yang mana yang pertama syarat Islam itu, syarat sah Islam itu? 1 balik. Nanti balik ada ditafsirkan atau diterangkan dalam kitab Safinatun Najah. Yang kedua akil, yaitu berakal. Jadi kalau orang gila nggak termasuk Islam, karena syarat sah Islam harus berakal. Belum balik, belum tahu Islam. Gimana kalau ada anak kecil di bawah umur, belum balik, tapi dia melaksanakan apa yang dikatakan Allah seperti sholat, wudhu, nggak apa-apa, karena itu untuk mendidik karena pahalanya nanti untuk kedua orang tuanya. Nggak apa-apa diajarkan dari kecil masalah ilmu agama atau masalah ibadah setiap hari. Tuh. Jadi syarat sah Islam ada 10. Yang pertama balik, yang kedua berakal, yang ketiga mendatangkan atau mendatangkan ajakan Rasul. Ini ajakan Rasul. Jadi apa yang diajarkan, apa yang diutus oleh Rasul, apa yang diperintahkan oleh Rasul, kita mengikuti apa-apa yang diajak Rasul. Itu Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, syarat sah Islam itu harus tidak ada paksaan. Jadi kalau orang mengikuti Islam atau orang masuk Islam tidak ada paksaan, karena semua orang-orang mu'alaf yang ada di negara kita Indonesia banyak yang masuk Islam karena tidak ada paksaan, karena dengan hidayah, dengan keinginan hati. Ada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang lagi subuh belum tidur, mendengar azan subuh, dia sampai merenung, sampai tertancap ke dalam hatinya, sampai terhujam itu kata-kata azan. Allah menurunkan hidayah, ujug-ujug dia nangis, datang hidayah, pengen masuk Islam dengan keinginan hati, karena hidayah itu sangat mahal. Yang ketiga, yang keempat itu tidak ada paksaan, terkecuali kafir harobi. Kafir harobi itu kafir ada macam, ada kafir azimi. Kafir zimmi itu kafir yang tidak memerangi kita, seperti ada tetangga kita Kristen atau Buddha soal pada Islam. Lebih baik kita wajib menghargai, wajib menghormati. Kafir zimmi beda kafir harobi. Sekarang yang ada di Palestina, Yahudi laknatullah alaih, itu kafir harobi. Kalau kafir harobi diajak dengan paksaan itu nggak apa-apa, itu kafir harobi. Kecuali kafir zimmi nggak boleh. Jadi tidak ada paksaan dalam memeluk Islam, terkecuali kafir harobi. Yang kelima, syarat sah Islam itu membaca 2 kalimat syahadat. Baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya orang masuk Islam pasti langsung di baiat atau wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu Tuhan kami, la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi syarat sah masuk Islam, syarat sah Islam itu yang nomor kelima, wajib membaca 2 kalimat syahadat. Lanjut yang keenam, harus tertib antara 2 kalimat syahadat. Jadi nggak bisa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu alla ilaha illallah, nggak bisa begitu. Harus mana yang harus didahulukan, tertib namanya, mana yang harus diakhirkan. Jadi asyhadu alla ilaha illallah
kalimat yang pertama. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi harus tertib. Yang keenam. Yang ketujuh, lanjut. Yang ketujuh, harus continue. Kalau bahasa Inggrisnya tului-tului, harus continue, mutasil antara dua kalimat syahadat. Tidak bisa berhenti dulu. Seperti contoh gini, asyhadu an la ilaha illallah, kita bengong dulu atau kita ngerokok ngopi dulu atau apa, itu tidak sah. Jadi harus mutasil, harus continue, tidak ada, jangan sampai ada jeda, tidak ada jeda. Jadi harus langsung antara kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Lanjut, yang kedelapan, syarat sah Islam itu harus mengetahui makna dua kalimat tersebut. Jadi nggak cukup diucapkan aja di mulut atau di lisan. Makanya kalau waktu kecil itu di Sunda itu kalau ngaji dasar Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artina nyaho kaula, yang ucapkeun kaula, yang nekatkeun kaula, wa teh kaula karena sanya-nyana pangeran nu hantu wajib diibadahan angin Allah, jeung nyaho kaula, jeung nekatkeun kaula, jeung ucapkeun kaula, jeung nekatkeun kaula, wa teh kaula karena sanya-nyana Nabi Muhammad eta utusan Allah. Itu makna yang luas, makna dari kitab yang diajarkan para guru-guru kita. Jadi yang kedelapan harus mengetahui yang kedelapan harus mengetahui makna dua kalimat syahadat tersebut, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dua kalimat syahadat. Terus yang ke-9, lanjut, harus ikrar. Yang ke-9 ikrar, yakni pengakuan diri serta mengucapkan dengan lisan kita semua perkara atau yang harus ikrar dalam hati apa yang diucapkan. Jadi nggak cukup diucapkan, harus ikrar dengan hati. Yang dua kalimat syahadat tersebut, ikrar yang mengakui dengan pengakuan dalam hati. Baik, yang terakhir yaitu ke-10 harus tunai, tidak bisa dikredit, tidak bisa harus tunai, harus langsung, nggak bisa nanti aja syahadatnya, nggak bisa. Memang Anda mau memeluk Islam harus langsung. Jadi antara 10 itu harus tunai membaca dua kalimat syahadat tersebut. Jadi ringkas ini kitab yang pasal yang tadi diterangkan bahwa syarat sah Islam itu adalah 8, yang 1 sampai 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salahnya itu kebodohan atau kekhilafan sebagai manusia yang awam, fakir. Kalau ada benarnya itu topik dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.